Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akan melanjutkan kajian kita pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Bapak Ibu hadirin berbahagia, mari terletak Palestina, ada mana itu di bawah itu Yaman, di selatan Yaman. Nah, kali ini kita akan membicarakan surat Fil. Yang surat Fil itu nama suratnya itu memang Fil, diambil dari alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu mengetahui bagaimana Allah melakukan untuk fil, untuk ashabul fil, yaitu tentara gajah. Nah, ini kita akan membicarakan Yaman lagi ini, karena ayat atau surat ini cerita mengenai penyerbuan Ka'bah, penghancuran Ka'bah yang dilakukan oleh tentara gajah tapi gagal. Ini menarik ceritanya nanti. Oleh karena itu mari kita langsung saja membaca surat Al-Fil bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil itu tidak qalqalah, jadi tadl salah. Tadlil salah. Yang betul fi tadlil, jadi berhenti. Fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Mari. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, untuk membenarkan saja, ro itu tetap tebal, dibaca tebal roknya itu. Karena ada fathah sebelumnya, maka ro dibaca tebal. Aur begitu, mencu, tebal itu mencu. Kalau tipis itu meringis. Jadi aur sala alaihim toiron, masih mencu, toiron ababil. Wa aur sala, mari. Toiron ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Mari. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, mak itu perut ya. Mak, jangan keliru makul, keluar dari perut. Hamzah makul, a i u itu perut. Mak, nah, tetap di perut, dirasakan di perut keluarnya. Kadang-kadang keliru salah. Mak perut. Jadi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bersama. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, kita tutup poin saja karena waktunya terbatas. Mari kita mulai dengan bismillah. Bi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bi apa? Ismi
Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Penyayang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam itu a dan lam. A apakah? Banyak sekali di Quran. A amintum, apakah engkau merasa aman? Nah, sekarang a apakah? Lam belum atau tidak. Lam tidak. Alam apakah? Tidak. Taro kamu melihat. Taro kamu melihat. Kaifa bagaimana? Bagaimana? Kaifa ini bagaimana? Kalau pertanyaan itu apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana? Lah ini kaifa. Bagaimana? Fa'ala berbuat. Berbuat. Fa'ala berbuat. Robba Tuhanmu, Robbu Tuhan, Robun Tuhanmu, Robbuka Robun Tuhan ka kamu, Robbuka Tuhanmu. Bi sudah kemarin, bi apa? Bi ashabi, bi-nya itu adalah seperti bismillah, Pak. Dengan. Bi dengan. Ashabi golongan. Ashab golongan. Tuhanmu bi dengan ashabi golongan alfil gajah. Tetapi sekarang terjemahnya begini. Alam apakah tidak taro kamu perhatikan, melihat di situ diartikan perhatikan. Kaifa bagaimana, fa'ala berbuat di sini diartikan bertindak. Bertindak. Rabbuka pangeranmu, Tuhanmu, bi ashabi, ashabi di sini diartikan tentara. Ashabil fil tentara gajah. Mengapa diartikan tentara? Ya pasnya di situ tentara. Jadi maksudnya adalah ashabil fil itu tentara gajah. Golongan gajah. Masuk golongan gajah ini apa maksudnya? Tentara gajah. Ya pasukan, boleh pasukan gajah. Tapi arti letter leknya ashab itu adalah golongan. Nah, sehingga terjemah bebasnya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Ini pertanyaannya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini tidak perlu dijawab. Ini kan seperti kalau kita omong-omong mau cerita itu, kowe wis ngerti urung. Nah, begitu kan? Kowe wis ngerti urung. Wingi kuwi ana tabrakan. Kan seperti itu anunya, apa? Rasa bahasanya itu. Alam taro. Kamu sudah lihat belum? Bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara gajah. Nanti yang kedua juga begitu. Alam yaj'al. Dibalik kira apa kowe wis ngerti urung? Bagaimana Allah membuat kaidahum fi tadlil, tipu dayanya dalam kesesatan, dalam curan. Nah, mari kita bicarakan ini yang pertama, nomor ayat 1 ini. Kowe wis ngerti urung? Piye Allah bertindak terhadap tentara gajah? Ada apa nih tentara gajah? Terkenal ayat ini. Tentara gajah ini adalah sebenarnya di Yaman, tadi kita bicarakan di Yaman. Di Yaman itu ada oleh Romawi. Yaman dikuasai oleh Romawi, juga oleh Ethiopia di sebelahnya. Di sini Yaman, Jazirah Arab begini, terus di sini kan ada apa? Afrika. Nah, di sini ada Ethiopia. Sampai sekarang masih Ethiopia itu. Nah, ini Ethiopia, Romawi, Ethiopia ini dikuasai oleh Romawi, lalu Yaman dikuasai.
maka yang berada di sana, kekuasaan di sana dipegang yang sangat besar. Sebenarnya tempat peribadatan itu Nasrani, semua ini kan Nasrani. Nasrani zaman sebelum Islam datang itu. Lalu peribadatan yang besar ini gunanya untuk apa? Untuk mengalihkan supaya orang Arab itu kalau haji ke sini, ke Yaman, jangan ke Mekah lagi. Nah, lalu bagaimana caranya supaya menghancurkan, supaya sana tidak dikunjungi dan mereka beralih ke sini? Yaitu dengan jalan digempur sana. Nah, penggempuran Ka'bah itu dengan pasukan besar-besaran. Pasukan besar-besaran itu banyak, para mufasir menjelaskan ada berapa. Ada yang mengatakan itu 150.000 apa tentara darat itu namanya infanteri. Infanteri itu yang melaku itu loh. 150.000, bayangkan 150.000 loh. Jualan. Pakai apa? Pakai peralatan perang jalan. Lalu ada 16.000 kavaleri berkuda. 16.000 kavaleri, ada 150.000 infanteri. Saya sudah menghitung dengan Google Map itu kan bisa dihitung. Dari mana itu? Yaman ke Mekah itu 1.119 kilo. 1.119 kilo. Terus saya coba pakai jalan kaki pirang jam begitu. Ternyata untuk jalan kaki dibutuhkan waktu sekitar 14 hari tanpa henti. 14 hari ke sana. Tapi tidak pakai berhenti loh ini. Kan ada itu yang Google Map itu yang pakai jalan kaki titik-titik itu. Belum. Ya aduh tenan iki. Jadi orang Quraisy pergi ke Syam, pergi ke Yaman itu ya sekali perjalanan bisa berapa setengah bulan kan itu untuk jalan aja. Kalau nganggo mandek bengi leren begitu kan berarti tikeloro itu. Berarti 1 bulan. Ini tentara ini dilengkapi dengan sekitar 15 gajah. 15 gajah saja. Sebagai simbol untuk apa? Kehebatan. Sebab 15 gajah ini nanti direncanakan untuk geret Ka'bah. Supaya Ka'bah itu menghancurkannya cukup dengan diikat dan digeret oleh 15 gajah ini. Berjalanlah ini. Tentara Abraha ini. Abraha sendiri memimpin ini. Memimpin perjalanan ini. Nah, hampir sampai di Mekah, itu kira-kira 6 kilometer sebelum Mekah itu mana itu? Yaitu Mina Muzdalifah, antara Mina Muzdalifah. Yang sudah haji dan ini sudah periksa itu, Mina Muzdalifah. Mekah, kalau di peta itu Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Nah ini di antara Mina dan Muzdalifah itu. Di situ berhenti. Jadi serak itu, kurang lebih 6 kilometer. Nah, apa yang terjadi di situ? Ya, siap-siap. Orang Quraisy sudah melihat ini. Perkembangan ada sekian puluhan 150.000 dan 15.000 tentara ini diketahui oleh orang Quraisy. Ketakutan orang Quraisy. Ketakutan. Ternyata di sini sudah tentara Abraha ini sudah merampas 200 ekor 200 ekor unta. Salah satunya atau salah banyaknya itu milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu eyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada utusan yang kemudian ke sana atau Abdul Muthalib ini menemui. Ini ada banyak versi ini karena banyak mufasir yang menceritakan. Abdul Muthalib mendatangi. Lalu ketika datang, Abdul Muthalib itu dihargai, dihormati karena dia adalah memang tampilannya itu, performanya itu sudah menarik. Didudukkan di samping Abraha. Ada penterjemah.
Lalu diberitahu, saya kesini, kata Abraha, kami semua akan menghancurkan Ka'bah, bukan akan membunuh. Jangan takut, saya tidak akan membunuh kalian, tapi akan menghancurkan Ka'bah. Tapi kalau kalian menghalang-halangi, saya bunuh tentu. Apa kata si ini? Saya kesini, kata Abdul Muthalib, adalah untuk minta unta saya dikembalikan. Kaget itu loh. Kamu itu pimpinan macam apa? Begitu kata si sing arta antem iki Ka'bah kok kowe mau malah ngurus unta. Berarti kamu itu mementingke awakmu dhewe. Saya jadi tidak respect pada kamu, begitu kata Abraha. Jawabnya Abdul Muthalib mengatakan begini, unta itu milik saya. Ana Rabbul Ibil. Saya ini pemilik unta. Sedangkan Ka'bah itu yang memiliki bukan saya. Itu milik Allah. Jadi kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah itu urusanmu dengan Allah. Diberikan untanya itu kembali. Sudah pulang. Lalu siapa? Abdul Muthalib mengajak para pembesar atau orang-orang tokoh untuk datang ke Ka'bah, apa? Berdoa. Ya Allah, ini milikmu, ini terserah engkau akan kau jaga apa tidak. Terus delik semua ke gunung-gunung, takut, ketakutan. Ya tidak mungkin kan, tentara yang sedemikian besar, dan orang Mekah itu belum pernah melihat gajah. Belum pernah melihat gajah. Karena gajah kan tidak ada di sana. Ono apa jenenge kewan semono gedene begitu kan terheran-heran. Belum pernah melihat gajah. Ini hari apa? Hari pertama itu keadaan seperti itu. Pada hari kedua, hari penyerangan tidak jadi menyerang. Kenapa? Karena gajah-gajah yang 15 ini kan sekitar 15 itu ada gajah yang menjadi yang terbesar. Gajah yang terbesar ini yang menjadi panutan gajah-gajah yang lain. Tahu Bapak Ibu gajah yang terbesar itu namanya siapa? Saya lihat di tak mufasir namanya itu Mahmud. Ya mangkel gitu sing jenenge Mahmud. Namanya itu Mahmud. Tapi ternyata gajah baik ini Mahmud itu. Jadi yang terbesar itu. Jadi nek duwe anak gede jenenge Mahmud ya. Ini Mahmud ini nggak mau diajak. Jadi dia hanya dekem. Pas hari kedua mau penyerangan, dekem tidak mau berjalan. Tetapi kalau diarahkan ke arah selain Ka'bah, dia mau. Nek dibalik kembali ke Yaman, ngidul, nyerintil. Nah gajah-gajah yang lain juga demikian, apa wis judeke itu. Jadi mulai dari Mahmud tidak mau ini sudah mulai sulit ini. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata tidak berapa lama terjadilah peristiwa yang sangat menggemparkan itu, yaitu hujan batu. Batu panas, hujan batu panas yang mengakibatkan mereka terbakar semuanya. Sehingga tentara gajah hancur, tentara Abraha ini hancur karena adanya hujan batu. Ada riwayat yang mengatakan para mufasir berbeda-beda. Batu itu dibawa oleh apa? Oleh burung. Oleh burung. Nah, burung itu datangnya dari mana? Dari laut. Jadi burung itu ababil berbondong-bondong. Hancur mereka ini. Inilah peristiwanya yang disebut apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tahu belum? Bagaimana Allah berbuat, bagaimana Allah melakukan tindakan terhadap ashabul fil. Ashabil fil itu apa? Yaitu tentara gajah. Ini peristiwa ini kurang lebih 50 hari atau 52 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tahun inilah kemudian disebut sebagai tahun gajah, tahun
fil. Jadi kelahiran Rasulullah Muhammad SAW itu ditandai dengan adanya penyerangan Ka'bah. Upama saiki, upama penyerangan Ka'bah itu berhasil, tentu Rasulullah akan sulit karena itu menjadi kekuasaan apa? Dikuasai Romawi juga dan Nasrani kan. Tentu hancur, lalu kiblatnya ke Yaman. Lalu apa? Ya Nasrani semua. Tapi ini kok tidak jadi kehancuran Ka'bah ini. Kehendak Allah. Kehendak Allah untuk apa? Untuk kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentara gajah. Nanti kita bicarakan di belakang setelah kita melewati ayat-ayat berikutnya. Tapi inilah tentara gajah itu. Peristiwa tentara gajah. Apa itu tentara gajah? Yaitu tentaranya Abraha yang menyerang Ka'bah. Jumlahnya ratusan ribu toh, itu 150 dengan 16 itu kan ratusan ribu yang akan menyerang Ka'bah. Ada gajahnya sebagai maskot atau simboliknya, sehingga disebut tentara gajah. Terus yang kedua, ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah dia menjadikan, yaj'al, apakah tidak dia menjadikan kaidahum. Kaidun itu tipu daya. Kaidah tipu daya. Hum mereka. Kaidahum tipu daya mereka. Fi apa fi? Di dalam tadlil, kesesatan. Tadlil, dolalan itu kan kesesatan. Tadlil dalam kesesatan atau sia-sia. Apakah? Lam tidak. Yaj'al dia jadikan. Kaidahum, kaidah tipu daya. Hum mereka. Fi di dalam. Tadlil kesesatan atau sia-sia. Apakah dia tidak menjadikan tipu daya mereka itu dalam keadaan sia-sia? Apakah dia Allah tidak menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Tipu daya sekarang. Jadi di ayat kedua Allah menjelaskan tentang tipu daya. Tipu dayanya siapa? Tipu dayanya Abraha. Kok tipu daya? Penyerangan Ka'bah itu merupakan tipu daya. Janjane secara ekonomis ingin menguasai Mekah. Ini tipu dayanya begini, tipu dayanya supaya kita surkan Ka'bah ini hanya untuk alasan, ada alasan yang dibuat. Begini alasannya. Katedral yang dibuat di Yaman dengan sangat besar itu dibuat supaya dihina, supaya dilecehkan oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang Mekah, karena semua Arab ya ini, oleh orang-orang Mekah. Jadi katedral yang dibuat, yang dipakai tadinya untuk apa? Mengalihkan orang haji itu ke situ, itu dibuat sedemikian rupa sehingga nanti dijebak seolah-olah ini dihina. Dan betul itu. Ada faktanya, kata mereka, bahwa katedral ini ternyata dikotori. Itu para mufasir mengatakan dikotorinya itu sampai diberaki begitu. Hanya perkara kecil itu diberaki. Terus akhirnya marah sekali Abraha. Karena marah mengirim atau membawa hampir 200.000 pasukan untuk menyerang Ka'bah. Bayangkan, gur perkara berak. Kok
Ini kan berarti apa? Tipu daya kan? Berkeruk orang wong siji mbok digoleki rampung toh wong siji itu kalau orang duwe tipu daya. Tapi karena ini memang untuk dijarak, dienggo alasan menyerang Ka'bah. Ka'bah diserang itu untuk apa? Katanya untuk membela agama. Untuk membela ini tempat suci saya dihina. Sana juga mau saya hancurkan. Tapi yang dituju bukan itu. Yang dituju apa? Ekonomi, penjajahan. Karena dengan demikian, pusat ekonomi kan di Mekah waktu itu. Dari Syam ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah. Orang pergi ke Mekah untuk apa? Untuk berdagang sambil haji. Haji tanda petik waktu itu ya. Berdagang sambil haji. Sampai sekarang kan begitu juga. Orang-orang berhaji kan sambil berdagang sekarang ini. Banyak itu. Kalau orang Indonesia ada enggak? Banyak juga. Rono nggawa rokok. Rokok. Itu dititip-titip tekan ngono didol. Ya payu entuk duit akeh itu. Rokok apa? Sekarang sudah ada pembatasan-pembatasan tertentu. Jadi ya kalau boleh lah, intinya itu orang haji sambil berdagang itu boleh. Sampai sekarang itu. Hanya kalau sekarang dibatasi dengan aturan-aturan imigrasi kan. Duit rento lebih dari sekian yang cash itu, kemudian bawa barang juga dibatasi. Tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu ya memang mereka dagang sambil haji. Sehingga pusat ini harus dipindah. Dipindahnya kemana? Ke Yaman. Ini kan kaidah namanya. Kaidah itu apa? Taktik strategi. Tapi Allah menyebutkan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka itu dalam kesesatan? Ora ono gunane, sia-sia. Sia-sia. Ala atas. Alaihim, himnya itu apa? Mereka. Alaihim, atas mereka. Toiron, burung. Ababil berbondong-bondong. Ababil berbondong-bondong. Wadan arsala, dia mengirimkan. Alaihim, atas mereka. Toiron, burung. Ababil berbondong-bondong. Berbondong-bondong itu ya banyak. Bukan hanya 1, 2 begitu, tapi banyak sekali. Kita sering itu melihat bagaimana burung datang dengan berbondong-bondong itu. Kalau di sini ya nenggon pari ya, yang pari geruduk begitu kan, terus nanti pergi bareng-bareng. Jadi ababil itu bukan nama burung loh ya. Ababil itu berbondong-bondong. Jadi kalau burung ababil itu ya burung berbondong-bondong. Burung datang berbondong-bondong. Wa arsala alaihim toiron ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung yang berbondong-bondong. Ini fenomena burung tuh kalau terbang seperti huruf V ya. Mesti membentuk huruf V begini. Penjelasan periksa nih. Burung yang banyak itu kalau terbang itu mesti formasinya seperti V begini. Berbondong-bondongnya itu. Lah mbok kuwi apa ya kayak cara anu ya gentinan cara wong pit-pitan kowe ngarep kowe mburi apa ngono apa piye. Jadi Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong. Ayat selanjutnya supaya nanti anunya apa? Terjemahnya masuk. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim, melemparihim mereka. Tarmi melempari dia. Tarmi itu burung itu. Tarmihim, burung itu melempari mereka. Bukan yarmi tapi tarmi lah, burung itu dimuanaskan ya, jadi
burung itu melemparihim mereka bihijarotin, bi apa bi? Dengan hijaroh batu. Hijaroh batu. Hajar aswad itu batu hitam. Hijaroh batu. Min dari sijil tanah keras. Sijil tanah keras. Ini banyak terjemah dari sijil ini. Ada yang tanah yang terbakar, tanah yang keras. Ini jenis geologi ini. Kalau orang-orang geologi tahu bagaimana ini. Tarmihim bihijaratim min sijil. Burung-burung itu melempari mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar. Dari tanah yang terbakar. Ini tinjauan tinjauan geologi ada ini yang meninjau dari geologi, ilmu tentang bumi ini. Ada yang mengatakan ini meteor jatuh. Tapi kalau tekstualnya di sini, tekstualnya Quran itu adalah burung membawa batu. Batu dilemparkan kepada tentara gajah. Tentara gajah dilempari itu hancur. Ini tekstualnya kan begitu. Pas hari kedua ini. Hari kedua mau berangkat menghancurkan dari dari tempat berhenti mereka, base campnya, mau berangkat terjadilah itu, huru hara itu. Belum sampai ke Ka'bah, belum sampai, masih 6 kilo dari Ka'bah. Disitulah terjadi burung-burung itu datang, lalu melempari mereka dengan batu, dan langsung mati mereka, langsung terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Fa itu maka ja'ala menjadikan mereka seperti asfin daun, ma'kul dimakan, faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadi. Makanya di sini seperti itu digambarkan, daun yang sudah dimakan ulat itu bolong-bolong dan kemudian garek teng ceringih ini. Demikian juga mereka. Ini tekstualnya begitu ya, tekstualnya. Tapi ada ini saya melihat yang membicarakan ini dari segi ilmiahnya gitu loh ya, ilmiahnya. Saya bacakan ini dari Ekliptika WordPress. Kehancuran oleh meteor, judulnya begitu, kehancuran oleh meteor. Dapat dilihat bahwa peristiwa air burst, sebuah asteroid kaya besi nikel, yang adalah induk meteorit siderit atau besi, akan menghasilkan 3 dampak signifikan yang berdaya bunuh bagi manusia. Pertama adalah hempasan gelombang kejutnya, kemudian yang kedua paparan panasnya, dan yang terakhir adalah hantaman keping-keping meteornya yang masih tersisa sebagai meteoroid. Ini tinjauan dari ilmiahnya terjadinya peristiwa ini. Dengan dampak semacam itu, kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada pasukan gajah saat mendadak terlihat adanya meteor terang mendekat dengan cepat di langit barat. Awalnya mereka tercengang oleh pemandangan aneh di langit yang dipenuhi kilatan cahaya terang, percikan api mirip kembang api, jejak asap tebal kelabu yang bergulung-gulung dan sama sekali tak mirip awan, serta gemuruh suara menderu laksana ribuan burung yang sedang bercicit di langit.
terpana oleh semua pemandangan yang tak pernah disaksikan tersebut. Tak satu pun yang sempat bereaksi, hingga terjadilah kilatan cahaya sangat terang, menyamai matahari yang disertai dengan dentuman suara menggelegar, yang memicu kepanikan luar biasa. Namun belum sempat bereaksi lebih jauh, mendadak udara memanas hebat, bersamaan dengan adanya hempasan angin luar biasa kencang, sebagai manifestasi dari panas dan gelombang kejut. Panas dibawa oleh sinar inframerah, sehingga melaju dengan kecepatan cahaya, sementara gelombang kejut menjalar dengan kecepatan. Hantapan gelombang kejut membuat para prajurit bertumbangan beserta hewan kendaraannya. Pada saat bersamaan panas tinggi pun menebar petaka. Akibatnya mereka yang sudah menderita luka-luka fisik dalam beragam tingkat, akibat hempasan gelombang kejut, kini mendapatkan tambahan luka-luka bakar dalam beragam tingkat akibat paparan panas. Sebagian mereka mungkin langsung menghangus akibat luka bakar tingkat 3 yang fatal. Sementara sebagian lainnya harus menahan perih menderita luka-luka fisik akibat hantaman gelombang kejut dan luka bakar tingkat 2 maupun 1. Di tengah kekacauan itu mendadak, langit mengguyurkan batu-batu panas seukuran kerikil yang melejit cepat laksana peluru kaliber besar yang kini kita kenal sebagai peluru khusus untuk berburu binatang besar. Tubuh-tubuh yang terluka itu pun terhantam batu-batu itu secara beruntun, maka tersungkurlah sebagian besar mereka